Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa lagi di channel Karya Ink Channel. Oke, pada pertemuannya kali ini kita akan membahas tentang komponen elektronika ya, dimana itu ya kita pelajari tentang besaran dari suatu satuan dulu. Oke, untuk besaran satuan seperti volt ya. Oke, seperti volt itu untuk tegangan satuannya, untuk arus ampere ya, dan bisa dilihat dari sini semuanya ini tentang besaran dan satuan ya, tentang besaran dan satuan. Oke, dari semua komposisi tersebut itu memiliki satuannya masing-masing ya, memiliki satuannya masing-masing. Yang pertama komponen resistor ya, ini berfungsi sebagai menghambat suatu arus. Jadi nanti akan saya jelaskan tentang bagaimana resistor itu menghambat suatu arus ya. Nanti akan kita paparkan di video kali ini untuk resistornya. Oke, kira-kira seperti ini bentuk fisik dari sebuah resistor. Yang tadi resistor biasa ya. Kalau yang ini resistor itu variabel ya, atau kita sebut biasanya potensio. Nah, dari sini inilah bentuk-bentuk dari komponen resistor ya. Mulai dari resistor biasa atau resistor tunggal, resistor variabel atau resistor potensiometer ya. Dan sampingnya yang seperti penghapus itu disebut dengan resistor balas ya. Oke. Berikutnya tentang simbol atau lambang dari resistor. Simbolnya seperti ini ya, untuk lambang atau dari komponen resistor ya, ada variabel, ada juga resistor tunggal. Pada intinya resistor variabel, potensiometer, trimpot itu semuanya sama pada dasarnya, sebab hambatannya bisa diatur. Nah, ini adalah ilustrasi untuk cara kerja sebuah resistor, bagaimana sebuah resistor itu ketika menghambat suatu arus. Nah, ini bentuk ilustrasi dari resistor yang sedang menghambat arus ya. Yang bulat-bulat merah itu adalah sebuah arus yang mengalir. Kita ilustrasikan seperti itu. Oke, kira-kira ini seperti ini ya. Ini resistor kita anggap besarnya nilai hambatannya 1 kilo ya. Ketika harus melewati hambatan yang besar, laju dari resistornya apa arusnya seperti ini. Nanti adik-adik bisa bandingkan dengan yang ini ya. Oke, ini ketika resistor nilainya tetap kita umpamakan 1 kilo tapi tegangannya diperbesar, maka laju arusnya juga akan semakin cepat pula ya. Kalau tadi tegangannya lebih kecil seperti ini ukurannya tadi ya. Nah, ini lebih kecil tegangannya ya, sehingga lajunya arus mengalir itu agak lambat. Nah, ketika hambatannya diperkecil ya, mengalirnya sebuah arus lebih cepat seperti ini ya, mengalirnya arus lebih cepat. Ketika diperbesar, melajunya arus lebih lambat ya. Nah, ini arus yang melewati resistor dengan rangkaian paralel ya. Rangkaian resistor yang diparalel itu akan mengurangi jumlah resistansinya atau nilai hambatannya ya, seperti ini. Nanti kita bandingkan ya. Ini resistornya 1 tapi hambatannya kecil ya, lebih cepat arus mengalir. Tapi kita bandingkan dengan resistor tadi yang 3 di paralel ya. Kalau ini yang di seri, biarpun kecil ini di seri ya. Oke, di sini ada notifikasi ya. Hambatan seri itu rumusnya R total R1 ditambah R2 ditambah Rn ya. Berikut dengan Rn-nya sampai berapa. Oke, kalau ini masih seperti yang tadi ilustrasinya ya, masih seperti yang tadi. Nah, untuk mencari hambatan, resistansi sama dengan tegangan dibagi kuat arus ya. Oke, ini untuk mencari sebuah resistansi atau hambatan.
Satuan dari hambatan atau resistansi itu ohm ya. Oke, adik-adik bisa perhatikan lajunya arus pada saat mengalir ya. Oke, berikutnya komponen transistor ya. Transistor ini memiliki fungsi sebagai pembagi tegangan dan sebagai saklar atau switching. Oke, mari kita perlihatkan dari transistor sebagai. Oke, apabila arus basis emitter ya lebih kecil dibandingkan dengan arus yang lewat R2, maka ini terjadi proses perbandingan ya, atau pembagian tegangan ya. Oke, untuk bentuk fisik dari transistor seperti ini ya, seperti ini. Untuk transistor ada yang ukurannya lebih kecil, yang lebih besar ada. Nah, kalau jenis ini transistor TIP biasanya. Nah, yang terakhir ini kita menyebutnya biasa jengkolan ya. Oke, untuk simbol atau lambang dari komponen transistor ini seperti ini. Transistor itu ada dua ya, jenisnya NPN dan PNP. Oke, ada bisa dipelajari, bisa dilihat untuk simbol-simbol dari transistor. Oke, ini cara kerja dari transistor sebagai ketika ada arus basis ya, yang terjadi kaki kolektor dan emitter akan terhubung, disebut kondisi saturisasi. Jadi dari kolektor itu akan ada arus ya yang mengalir ke emitter ketika basisnya diberi sebuah pemicu atau arus. Contoh ilustrasinya di keran ini ya. Kita lebih mudah kalau kita pakai contoh ilustrasi. Oke, perhatikan, itu ada kolektor, basis, dan emitor ya, kolektor, basis, dan emitor. Oke, ketika keran itu dibuka, ya, keran itu dibuka, otomatis air akan keluar ya dari emitornya ya, dari emitornya. Mulut keran itu kita ibaratkan sebuah emitornya, kaki emitor dari transistor ya. Oke, kalau kondisi air tidak keluar berarti itu disebut dengan kondisi cut off. Mari kita perhatikan ya. Jadi nanti ketika airnya itu keluar dari keran, berarti antara kaki kolektor dan emitor itu terhubung sehingga ada arus yang mengalir. Kalau pada kerannya berarti kondisinya dibuka, air dari sumber akan keluar menuju moncong dari kerannya ya. Oke, pembahasan berikutnya tentang kapasitor. Kapasitor itu berfungsi untuk menyimpan tegangan atau menyimpan muatan. Simbolnya seperti ini. Ya, untuk simbolnya seperti ini. Simbolnya seperti ini. Bentuknya beda-beda. Bentuknya beda-beda. Ya. Oke, ada Farco ya. Kalau Farco itu kapasitor yang bisa dirubah untuk kapasitas penyimpanannya. Ada elko, ada juga kapasitor keramik. Oke, ini ilustrasi atau cara kerja bagaimana ketika kapasitor itu menyimpan sebuah muatan atau arus listrik. Ya, nah, ketika kondisi seperti ini berarti arus itu sedang mengalir. Ya, artinya di sini terjadi pengisian muatan. Ya, terjadi pengisian muatan. Oke, bisa kita lihat proses pengisiannya. Ya, nanti untuk elektron itu akan memenuhi bak penampung dari kapasitas kapasitornya itu sendiri. Ya, ini proses pengisiannya. Oke, ketika ada proses pengisian,
Ketika muatan itu sudah penuh di dalam sebuah kapasitor, nanti ada proses pengosongan ya. Kita menyebutnya ini adalah proses pengosongan dengan catatan ketika muatan itu sudah terisi penuh ya oleh kapasitor atau kapasitansi. Oke, ini adalah proses pengosongannya ya. Ini proses pengosongannya seperti ini. Pengosongan muatan. Ya. Prosesnya seperti ini. Oke, bisa Anda lihat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh iya, tadi Pars lupa ya untuk menerangkan tentang resistor mengenai gelang-gelangnya ya. Jadi setiap resistor itu yang warna gelangnya berbeda itu memiliki nilai-nilai yang berbeda juga ya, bisa dipelajari di tabelnya. Oke, mungkin itu saja yang perlu Pars sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.我做你的眼睛，说那样你才看得清。这首情歌唱给你听，把你当作天上星。陪你去过断崖边，我也曾陪你踏山巅，为你孤身一整天，我陪你笑。Okay, so I just saw this crazy thing online and I wanted to try it out for myself. It said if you put a battery in pure water, the water molecule is electronically neutral and not much happens. But if you mix some salt in the water, things are different. The salt dissolves in the water to leave behind positively charged sodium ions that migrate towards the negative tank and negatively charged chlorine ions that migrate towards the positive tank. After a couple of tries, I found the right mix and this happened. Papa l'americano. Put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the
Alexa, 4. Kerze einschalten. Okay.